Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman yang Ustadz cintai karena Allah. Nah, di hari Sabtu ini kita materinya adalah materi pandu. Yang akan kita bahas hari ini adalah tentang penghalang dalam mencari ilmu dan kewajiban orang yang berilmu. Nah teman-teman, sebelum kita masuk ke pembahasan, kita buka pertemuan hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah teman-teman, sekarang perhatikan penjelasan Ustadz berikut ini. Nah teman-teman, kita akan bahas tentang dua hal. Yang pertama adalah penghalang dalam mencari ilmu, dan yang kedua adalah kewajiban orang yang berilmu. Kita bahas tentang penghalang dalam mencari ilmu terlebih dahulu teman-teman. Penghalang dalam menuntut ilmu. Ada beberapa penghalang dalam menuntut ilmu teman-teman. Yang pertama adalah niat yang rusak. Niat yang rusak ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor teman-teman. Bisa kena faktor teman atau faktor niat yang kita tujukan bukan karena Allah SWT. Jadi niat kita ini harus semata-mata karena Allah SWT, mendapatkan ridho dari Allah SWT, dan berniat untuk menghilangkan kebodohan dari diri kita atau dari orang lain teman-teman, untuk agar ilmu kita yang pelajari menjadi berkah teman-teman. Yang kedua, ingin terkenal atau ingin tampil. Kita kembalikan lagi kepada niat di atas teman-teman, yaitu niat kita ialah kembalikan kepada Allah SWT. Jadi kita tidak boleh berniat untuk terkenal atau ingin tampil atau ingin dipuji oleh orang lain, itu tidak diperbolehkan. Yang ketiga ialah menyia-nyiakan kesempatan belajar di waktu kecil. Nah teman-teman yang Ustadz sayangi karena Allah, teman-teman ini sekarang waktu yang pas untuk menuntut ilmu, kesempatan untuk belajar, agar kelak waktu dewasa, agar kelak di waktu tua teman-teman tidak menyesal karena sudah memiliki bekal ilmu di dunia maupun di akhirat, ilmu kehidupan maupun ilmu agama. Teman-teman sudah dipelajari dulu sejak kecil. Jadi teman-teman, mumpung sekarang ini masih ada kesempatan, jadi teman-teman gunakan waktunya untuk menuntut ilmu. Jangan digunakan untuk kegiatan yang tidak bermanfaat. Yang selanjutnya adalah bosan dalam menuntut ilmu. Nah, ini juga salah satu penghalang dalam menuntut ilmu teman-teman. Kebosanan ini bisa menjadi penghalang ilmu masuk ke dalam diri teman-teman. Misalnya teman-teman bosan belajarannya itu aja, bosan yang ngajar itu aja. Teman-teman tidak boleh bosan, karena pembelajaran kita hari ini dengan besok dan lusa itu pasti ada yang berbeda. Satu atau dua pasti ada ilmu baru yang bisa teman-teman dapatkan dari pengajar atau pengampu yang sama. Jadi teman-teman dilarang bosan dalam menuntut ilmu. Yang kelima adalah menilai diri kita baik atau menilai baik diri sendiri. Kita tidak boleh teman-teman menilai diri kita itu sebagai orang baik. Seperti ada pepatah itu mengatakan di atas langit masih ada langit. Maksudnya gini teman-teman, kita misalnya menganggap kita baik, padahal di luar sana itu masih banyak banget yang lebih baik dari kita. Misal kita menganggap diri kita pintar, masih banyak lagi orang di luar sana yang pintar.
menganggap hafalan kita sudah banyak, padahal teman-teman kita orang yang di luar sana itu masih banyak yang hafalannya lebih dari kita. Maka teman-teman tidak boleh menganggap diri kita lebih baik. Itu akan lebih memotivasi kita untuk belajar dan menuntut ilmu lebih giat. Kalau kita sudah timbul rasa lebih baik dalam diri kita ini, kita akan nanti timbul rasa bosan tadi, rasa malas dan lain-lain. Maka rasa menilai diri kita lebih baik ini sebaiknya tidak ada di diri teman-teman dan kita semua. Yang selanjutnya adalah putus asa dan rendah hati. Nah teman-teman, tidak boleh putus asa dan rendah hati. Meskipun teman-teman dalam menghafal teman-teman agak lambat, dalam belajar, dalam menuntut ilmu, dalam belajar matematika teman-teman tertinggal, jangan teman-teman itu putus asa, jangan rendah diri. Kita harus tetap berusaha, tetap banyak-banyak berdoa. Insya Allah Allah akan memudahkan, membantu kita agar mempercepat pemahaman kita tentang Al-Quran, tentang apa yang kita akan hafalkan, tentang pembelajaran apa yang akan kita inginkan. Insya Allah akan Allah mudahkan. Jadi teman-teman tidak boleh putus asa, tidak boleh rendah diri. Yang selanjutnya adalah terbiasa menunda-nunda. Nah ini biasanya terjadi kepada teman-teman. Teman-teman menunda-nunda ini adalah salah satu penghalang juga. Misal teman-teman sudah waktunya, sudah istiqomah menjalankan ibadah seperti membaca Al-Quran, teman-teman tunda, nanti aja main dulu, nanti aja main gadget dulu, nanti membaca Al-Quran akan lupa dan bahkan tidak jadi membaca Al-Quran. Nah maka dari itu teman-teman tidak boleh menunda-nunda kegiatan atau perbuatan baik yang akan kita lakukan, agar kegiatan yang kita akan lakukan tetap jalan seperti biasanya. Begitu teman-teman ya. Misal ada yang kurang paham bisa ditanyakan ke pendampingnya masing-masing. Kewajiban orang yang berilmu. Nah teman-teman, kewajiban orang yang menuntut ilmu ini ada 3 teman-teman. Yang pertama adalah melaksanakan ilmunya atau mengamalkannya. Ilmu itu teman-teman ya, ilmu itu tidak hanya untuk kita miliki atau tidak hanya untuk kita tahu atau tidak hanya sebagai pengetahuan kita, tapi ilmu itu gunanya untuk kita amalkan. Jadi misalnya kita sudah paham, sudah mengerti tentang ilmu, doa makan, maka kita amalkan, kita laksanakan ketika kita makan setiap harinya. Itu teman-teman. Yang kedua adalah menyampaikan ilmunya pada orang lain atau mengajarkannya. Selain untuk diri kita sendiri, ilmu itu diwajibkan untuk diamalkan atau diajarkan kepada orang lain yang belum bisa teman-teman. Begitu. Misal pembelajaran matematika, teman-teman sudah paham tentang rumus mencari keliling, rumus mencari luas, sedangkan ada teman kita yang belum paham tentang itu, maka kewajiban teman-teman membantu untuk mengajari teman-teman yang belum paham tadi, dipahamkan tentang cara mencari keliling, cara mencari luas tadi itu. Yang selanjutnya adalah menyelamatkan umat dari kehancuran. Maksudnya di sini ialah jika orang-orang bekerja tanpa ilmu teman-teman, memegang kekuasaan tanpa ilmu, maka hancurlah dunia ini. Maka kewajiban orang yang berilmu untuk menyelamatkannya. Caranya gimana sih? Caranya dengan mengikatkannya atau memberi contoh dengan yang benar. Itu teman-teman. Mungkin dari Ustadz itu aja teman-teman. Bila ada salah kata Ustadz mohon maaf.
Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Sekian ya dari Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.